Kata siapa, kalau kita mau gaming ngebut harus pakai HP yang mahal. Menurut Nvidia di tahun 2023 ini, kita masih bisa kok buat nikmatin performa HP flagship dengan harga 3 jutaan aja. Nah, di video kali ini, semua smartphone itu udah Nvidia kumpulin dalam 7 HP gaming 3 jutaan terbaik. Penasaran ada apa aja? Check it out! Di urutan pertama ada Samsung Galaxy A33 5G. Meskipun kita tahu kalau Galaxy A series itu mengutamakan user experience, tapi untuk performanya juga nggak boleh diremehin loh. Sudah mengkombinasikan chipset Exynos 1280 dengan dua varian RAM-nya, yaitu 6GB dan 8GB. Bakalan sebagus apa sih kalau kita pakai buat main game? Pertama, ketika dites untuk main League of Legends Wild Rift, HP ini udah mampu buka settingan grafis super high dengan framerate 60fps. Kamu bisa lihat sendiri dari ictfix.net yang stabil banget mainnya di 60fps. Terus kalau kita beralih ke Apex Legends, gyroscope-nya udah bisa always on. Settingan grafis mentok yang bisa kita dapetin pun ada di Ultra HD dengan framerate high. Kalau nih dia lihat sih, kita bakalan stabil banget main game ini di kisaran 30-40fps guys. Ini termasuk yang nyaman banget loh. Untuk menunjang performanya yang joss, Samsung Galaxy A33 5G disematkan baterai 5000 mAh dengan fitur fast charging 25W. Untuk ukuran Samsung sih, ini termasuk yang tinggi ya guys. Tapi kalau kita sama ratakan dengan smartphone 3 jutaan lainnya, menurut Nvidia ini masih standar banget. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy A33 5G ada di scene berikut. Masuk di urutan yang kedua ada Realme 9 Pro. Selain menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G, smartphone ini juga dipadukan dengan dua varian RAM, yaitu 6GB dan 8GB. Kalau kamu emang anaknya gamers banget nih, bisa ambil yang 8GB. Masing-masing RAM-nya juga ditemani dengan internal storage 128GB. Ngeliat performanya, hasil skor Antutu yang dihasilin Realme 9 Pro juga termasuk yang tinggi loh, yaitu 386.760 poin. Buat ngebuktiin seberapa tangguhnya smartphone ini, pas dipakai main Shadow Mobile ternyata udah bisa buka settingan frame rate max dengan settingan grafis very high. Untuk settingan max di frame rate-nya tuh penting banget ya, mengingat game ini sangat mengutamakan FPS. Ketika beralih ke Pokemon Unite dengan settingan default dari gamenya nih, gameplaynya pun gak ada nge-lag sama sekali guys. Untuk menunjang performa gamingnya, Realme 9 Pro juga dilengkapi dengan layar refresh rate 120Hz, serta kapasitas baterai 5000 mAh yang udah support 33W Dart Charge. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Realme 9 Pro ada di scene berikut. Next, kali ini ada Infinix Note 12 VIP yang mengandalkan chipset MediaTek Helio G96 serta layar AMOLED 120Hz untuk pengoptimalan pengalaman gaming kamu. Berkat kombinasi itu semua, pas HP ini dipakai untuk main PUBG Mobile, Infinix Note 12 VIP mampu bermain dengan lancar di dua settingan, yaitu HD High dan Smooth Ultra. Cuma nih, karena menurut Nvidia game FPS lebih mengutamakan frame rate-nya, maka settingan Smooth Ultra akan lebih cocok untuk dipakai main. Lalu ketika HP ini digunakan untuk bermain Call of Duty Mobile, ternyata settingan grafisnya mentok di medium dengan frame rate high. Hasilnya pun dia jadi punya experience main yang terhitung masih aman banget. Nah, untuk mendukung pengalaman gaming kamu, bisa dibilang Infinix Note 12 VIP dilengkapi dengan kapasitas baterai agak sedikit rendah dari HP kelas 3 jutaan pada umumnya, yaitu hanya 4500 mAh. Tapi jangan salah, karena fitur fast charging yang dimiliki smartphone ini bisa jadi yang paling unggul, yaitu 120W. Kamu sendiri bisa lihat kalau HP ini baterainya dalam kondisi 0%, begitu dicas selama kurang lebih 18 menit, HP ini udah bisa kembali terisi lagi baterainya 100%. Kalau kamu pengen cek spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Note 12 VIP, ada di scene berikut. Next, ada Samsung Galaxy M33 5G. Supaya makin maksimal gamingnya, kamu bisa loh ambil varian RAM yang 8GB. Selain bikin gaming lancar, multitasking di smartphone ini dijamin gak ada nge-lag deh. Emangnya cuma RAM aja ya yang bisa bikin performa di smartphone ini jadi ngebut? Tentunya enggak dong.
Samsung Galaxy M33 5G juga pakai jeroan yang dibilang udah canggih banget, yaitu Exynos 1280. Kenapa canggih? Soalnya nih, skor Antutu yang bisa dihasilin dengan kedua kombinasi ini menciptakan skornya hingga 409.251 poin. Bonusnya, kamu juga bisa dapetin konektivitas 5G lagi. Pasti pakai buat main COD Mobile, settingan grafisnya udah bisa kebuka di Medio. Tapi jangan salah, karena settingan frame rate-nya udah bisa sampai max dengan catatan settingan grafisnya disesuaikan. Dan untuk hasil gameplaynya juga mulus banget kok. Kalau kita beralih ke game League of Legends, HP ini udah bisa buka settingan grafis super high. Tapi yang disayangkan, ternyata untuk refresh rate 120Hz-nya belum bisa dimaksimalin. Karena di game ini cuma bisa ngebuka frame rate sampai 60 FPS aja. Cuma nggak usah khawatir, karena gameplaynya pun nggak kalah lancar kayak kamu main COD Mobile. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy M33 5G ada di scene berikut. Rekomendasi HP gaming 3 jutaan selanjutnya ada Realme Narzo 50 5G. Untuk menunjang urusan performanya, Realme Narzo 50 5G menggunakan kombinasi RAM 6GB dengan chipset Dimensity 810. Hasilnya, HP ini udah kuat buat main Mobile Legends di settingan grafis high dan refresh rate super. Dan gameplaynya pun mulus-mulus aja guys, nggak ada kendala yang mengganggu. Terus kalau kita beralih ke COD Mobile, settingan mentoknya bisa di medium high. Dan lagi-lagi sama kayak Mobile Legends, nggak ada frame drop. Meskipun pasti pakai main ada panasnya sedikit. Dan yang terakhir, waktu dipakai main Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps, jelas ya masih ada patah-patahnya. Jadi disaranin untuk main di settingan default aja. Apalagi layar smartphone ini udah pakai refresh rate 90Hz. Dijamin pas main gaming FPS jadi makin lihai deh. Pokoknya nih, buat kamu yang emang rasa gamers banget dan udah pernah nyobain Realme Narzo 50A sebelumnya, gak salah loh buat upgrade ke smartphone yang satu ini demi pengalaman gaming yang lebih mantul lagi. Kamu bisa kepoin spesifikasi dan harga terupdate HP ini ada di scene berikut. Meskipun di tahun ini umurnya genap jadi 2 tahun, tapi Redmi Note 10 Pro masih tangguh banget dipakai buat gaming guys. Smartphone ini dilengkapi dengan layar AMOLED 120Hz. Selain itu, untuk kebutuhan visual yang bisa manjain mata kamu banget nih, HP ini juga pakai teknologi HDR10 dan tingkat kecerahan hingga 1200 nits. Udah visualnya cakep banget, masa nggak diimbangi dengan performanya? Supaya makin satset banget nih, Redmi Note 10 Pro menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 732G dan juga beberapa pilihan RAM untuk menyesuaikan budget dompet kamu guys. Ada 6/64GB hingga 8/128GB. Kalau dari kamu semua ada yang merasa masih kurang, internal storage-nya juga bisa diperluas hingga 512GB. Terus pas dites untuk game yang pertama yaitu Mobile Legends, grafis mentok yang bisa didapetin dari smartphone ini ada di Ultra dengan HFR-nya bisa on. Kualitas grafisnya beneran mulus banget loh guys, dan no frame drop juga. Kalau dipakai untuk main Genshin Impact, ternyata Redmi Note 10 Pro ngos-ngosan guys buat main di settingan medium 60 fps. Untuk mengatasinya, kamu bisa rendahin lagi settingan grafisnya dan jangan lupa untuk matiin motion blur-nya ya. Kamu bisa cek spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi Note 10 Pro di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, ini dia mau ngingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook. Terus, buat kalian yang kepo sama produk yang direkomendasiin di video ini, kalian juga bisa cek info dan harga terlengkapnya dengan cara cek link di kolom deskripsi di bawah ya. Dan kalau misalkan ada yang sempat ketinggalan dengan beragam info dari ini dia, ada baiknya kalian subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Di urutan terakhir dan masih betah banget nih jadi smartphone dengan tahta tertinggi di kelas mid-range, ada Poco X3 Pro. Gimana nggak tinggi coba? Dengan harga di 3 jutaan aja, Poco X3 Pro berani banget pakai chipset flagship, yaitu Qualcomm Snapdragon 860.
Hingga detik ini dia masih belum nemu saingan yang sama tangguhnya di kelas harga yang sama. Udah gitu, untuk menopang performanya yang kuat, Poco X3 Pro juga disematkan kapasitas baterai sebesar 5160 mAh yang udah support 33 watt fast charging. Terus gimana sama hasil performanya? Pasti pakai main PUBG Mobile, smartphone ini udah bisa buka settingan di HDR Extreme, dan untuk hasil gameplaynya nggak ada frame drop sama sekali. Berarti kayak COD Mobile, Poco X3 Pro udah bisa buka settingan mentok Very High dan Max tanpa harus disesuaikan. Lagi-lagi hasilnya nggak bikin kita kecewa guys, karena semulus itu. Nah, pas dipakai buat main Genshin Impact, kamu bakalan dapat pengalaman main ternyaman di settingan medium 60 fps. Cuma yang jadi perhatian, ternyata ada nih beberapa temen dia yang ngeluh kalau pakai Poco X3 Pro cepet demam. Mungkin ini karena performa dari smartphone ini yang ngebut banget ya. Tapi nggak usah khawatir, karena pihak Poco juga udah nyediain teknologi liquid cooling system untuk membantu menjaga suhu smartphone. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Poco X3 Pro ada di scene berikut. Sekalian ya, izin pamit ya. Cobalah!